Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, siapa sangka pisang kukus yang lembut dan manis ini ternyata bisa jadi penolong jantung atau justru pemicu serangan jantung bagi lansia. Semua tergantung satu hal penting yang jarang kita sadari. Simak baik-baik sebelum camilan harian ini berubah jadi bumerang. Dan yang lebih penting, pisang kukus ini bukan hanya disantap oleh kita, tapi juga sering kita berikan kepada cucu-cucu tercinta. Apakah mereka benar-benar aman? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita mulai obrolan hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah di rumah Bapak Ibu atau eyang-eyang tinggal bersama sering menikmati pisang kukus? Pagi-pagi setelah mandi duduk santai sambil menyeruput teh hangat, lalu menyantap satu atau dua buah pisang kukus yang masih mengepul. Kebiasaan ini terdengar sangat biasa, bahkan terasa sehat dan penuh kasih sayang. Karena sejak dulu kita percaya bahwa pisang adalah buah serba aman. Apalagi jika dikukus. Lembut, tidak asam, tidak keras, dan mudah dicerna. Rasanya juga tidak membuat enek. Itulah sebabnya banyak orang tua menjadikan pisang kukus sebagai camilan harian, bahkan kadang menggantikan sarapan berat. Namun di balik kelembutan dan kesederhanaannya, pisang kukus menyimpan dua sisi yang sangat bertolak belakang. Satu sisi bisa menjadi sahabat terbaik bagi jantung, pencernaan, dan sendi-sendi kita yang mulai menua. Tapi di sisi lain, jika dikonsumsi dengan cara yang kurang tepat atau pada kondisi tubuh tertentu, pisang kukus bisa menjadi bumerang yang tak terduga. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah, terutama dalam menjaga kesehatan harian mereka melalui makanan dan kebiasaan sederhana. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk sejenak. Kita akan mengupas secara menyeluruh kapan pisang kukus bisa menjadi penyelamat dan kapan ia justru harus dihindari sepenuhnya. Kita juga akan mendengar kisah nyata yang akan membuka mata kita bersama. Mari kita mulai dari sisi yang paling menenangkan hati, akibat baik dari pisang kukus bagi tubuh lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah bukan lagi soal pilihan, melainkan kebutuhan utama setiap hari. Itulah mengapa saya ingin mulai dari satu manfaat yang paling sering luput disadari. Pisang kukus ternyata bisa menjadi sahabat jantung kita. Rahasianya ada pada kandungan kalium yang sangat tinggi di dalam buah pisang. Kalium ini bekerja seperti penyeimbang alami di dalam tubuh kita. Ia membantu mengatur kadar natrium atau yang biasa kita kenal sebagai garam, yang jika terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan darah melonjak. Coba bayangkan, pembuluh darah kita seperti sebuah selang air. Jika selangnya kaku, air akan menyembur dengan tekanan tinggi. Tapi jika selangnya lentur dan tidak tegang, air akan mengalir lebih tenang. Kalium membantu membuat pembuluh darah kita tetap elastis dan tidak tegang, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah bisa lebih stabil. Dalam sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, ditemukan bahwa konsumsi makanan kaya kalium, terutama dari sumber alami seperti pisang, berkorelasi dengan penurunan tekanan darah pada pasien lansia penderita hipertensi ringan. Artinya dengan makan satu buah pisang kukus berukuran sedang setiap hari tanpa tambahan gula atau santan, kita bisa membantu jantung bekerja lebih ringan. Ini bukan berarti menggantikan obat dari dokter. Tidak, tapi anggaplah ini sebagai dukungan alami dari alam yang memperkuat terapi medis yang sudah kita jalani. Saya punya banyak pasien lansia yang merasa lebih tenang setelah mulai rutin makan pisang kukus. Tekanan darah mereka menjadi lebih terkendali dan mereka tidak mudah pusing atau lelah seperti sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu termasuk yang sedang menjaga tekanan darah agar tidak naik turun secara drastis, jangan remehkan kekuatan sederhana dari sepotong pisang kukus. Karena kadang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan yang besar untuk jantung kita. Bapak Ibu yang saya sayangi, saat usia kita semakin bertambah, banyak dari kita mulai sering merasa perut tidak nyaman. Kadang-kadang terasa begah, kadang susah buang air besar, dan tidak jarang juga merasa seperti ada yang menumpuk di dalam. Saya paham betul keluhan ini memang sangat umum di usia lanjut. Tapi yang jarang disadari adalah ada cara sederhana, alami, dan nikmat untuk membantu meringankan semua itu. Dan salah satunya adalah dengan rutin mengonsumsi pisang kukus. Pisang kukus ini ternyata kaya akan serat larut. Bayangkan serat ini seperti spons lembut yang bekerja di dalam usus kita. Dia menyerap air, lalu melembutkan feses, membuat proses buang air besar. Jadi, lebih mudah, tidak keras, tidak menyakitkan, dan jauh lebih lancar.
Saya pernah merawat seorang ibu bernama Bu Nuraini. Usianya 64 tahun, tinggal di Bantul. Setiap saya tanya, beliau bilang bahwa buang air besarnya hanya 2 atau 3 hari sekali. Kadang perutnya kembung dan nafsu makan jadi turun. Saya sarankan beliau mencoba makan 1 buah pisang kukus setiap pagi. Tidak pakai gula, tidak dicampur apa-apa, cukup dikukus biasa. Dan alhamdulillah seminggu kemudian beliau datang dengan wajah lebih cerah. Buang air besarnya jadi lancar setiap hari. Dan setelah 2 bulan saat cek laboratorium, kolesterol jahatnya juga mulai turun. Ternyata serat dari pisang ini bukan hanya membantu pencernaan, tapi juga membantu membawa keluar kolesterol dari tubuh kita. Jadi bukan hanya perut yang lega, tapi jantung kita juga lebih terlindungi. Bapak Ibu, seringkali kita mencari solusi yang rumit, padahal jawabannya ada di dapur kita sendiri. Dan pisang kukus ini, jika dikonsumsi dengan tepat, bisa jadi teman setia bagi pencernaan dan kesehatan jantung kita di usia senja. Bapak Ibu yang saya cintai, kalau kita bicara tentang makanan manis, biasanya yang pertama dikhawatirkan adalah kadar gula darah. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah didiagnosis diabetes atau sedang menjaga agar gula darah tetap stabil. Nah, mungkin muncul pertanyaan dalam hati, "Dok, apakah pisang kukus aman untuk saya yang punya gula?" Jawaban saya adalah bisa aman kalau tahu caranya. Pisang meskipun alami tetap mengandung gula. Tapi yang tidak banyak orang tahu, ternyata jenis pisang dan tingkat kematangannya sangat memengaruhi dampaknya terhadap gula darah. Pisang yang masih sedikit keras, biasa disebut pisang mengkal, itu mengandung pati resisten. Pati ini tidak langsung diubah menjadi gula oleh tubuh, jadi saat kita makan gula darah tidak naik secara drastis. Dan kabar baiknya lagi, proses kukus justru membantu mempertahankan jenis pati ini. Jadi pisang kukus dari pisang yang belum terlalu matang bisa menjadi pilihan cerdas untuk Bapak Ibu yang punya riwayat diabetes. Tapi tetap porsinya perlu dijaga. Cukup setengah atau 1 buah kecil saja dalam sehari sudah cukup memberi manfaat tanpa membahayakan. Saya pernah bertemu seorang pasien pria usia 66 tahun di Kulon Progo. Beliau dulunya takut sekali makan pisang karena pernah dimarahi anaknya gara-gara gula darahnya naik. Tapi setelah dijelaskan cara memilih pisang yang tepat dan tidak berlebihan, sekarang beliau bisa menikmati pisang kukus lagi dengan hati tenang. Jadi bukan berarti penderita gula darah harus menjauh dari pisang selamanya. Yang penting adalah memahami tubuh sendiri, memilih jenis pisang yang tepat, dan tentu saja tidak berlebihan. Dengan begitu pisang kukus tetap bisa jadi camilan sehat tanpa rasa khawatir. Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia, sendi-sendi kita pun ikut menua. Rasa nyeri di lutut, kaku di bahu, atau pegal di punggung seringkali datang tanpa diundang. Kadang pagi hari terasa sulit untuk bangun dari tempat tidur, kadang saat duduk terlalu lama lutut serasa berat untuk digerakkan. Sebagian besar keluhan ini berkaitan dengan peradangan ringan di dalam tubuh. Dan ternyata ada satu zat alami dalam pisang kukus yang bisa membantu meredakannya, yaitu magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang punya sifat antiinflamasi alami. Sederhananya, dia membantu menenangkan bagian tubuh yang sedang meradang, termasuk di area persendian yang sering terasa nyeri. Pisang kukus, terutama dari jenis pisang kepok atau tanduk, mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup baik. Dan karena dikukus, nutrisinya tetap terjaga dan lebih mudah diserap oleh tubuh, khususnya pada lansia yang sistem cerna dan penyerapan nutrisinya sudah tidak seefektif dulu. Saya teringat dengan seorang eyang di Salatiga, Pak Tarto, namanya usianya 70 tahun. Beliau sudah lama mengeluh lututnya nyeri setiap selesai sholat subuh. Setelah saya anjurkan rutin makan pisang kukus sekitar 3 kali seminggu dan mengurangi makanan yang tinggi lemak jenuh, beliau merasa sendinya tidak sekeras dulu. Memang tidak sembuh total, tapi rasa nyerinya jauh berkurang dan beliau bisa lebih leluasa bergerak di pagi hari. Bapak Ibu, tidak semua nyeri sendi harus langsung diobati dengan obat kuat. Kadang cukup dengan makanan sederhana seperti pisang kukus, tubuh kita bisa mendapatkan bantuan alami untuk merasa lebih ringan. Yang penting sabar, rutin, dan selalu mendengar apa yang tubuh kita sampaikan setiap hari. Bapak Ibu, setelah tadi kita membahas berbagai manfaat dari pisang kukus, sekarang izinkan saya menyampaikan satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Meskipun pisang kukus terlihat aman dan alami bagi sebagian orang, terutama yang punya masalah ginjal, pisang kukus bisa menjadi racun yang diam-diam mematikan. Mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada satu zat yang tadi kita puji manfaatnya, yaitu kalium. Kalium memang baik untuk jantung dan tekanan darah. Tapi jika dikonsumsi berlebihan oleh orang yang ginjalnya sudah tidak bekerja optimal, kalium justru bisa menumpuk di dalam darah.
Ginjal yang sehat akan membuang kelebihan kalium melalui urin. Tapi kalau ginjalnya sudah lemah atau bahkan mengalami kerusakan kronis, maka kalium tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Akibatnya tubuh mengalami kondisi yang disebut hiperkalemia, yaitu kelebihan kalium dalam darah. Gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Kadang hanya berupa rasa lemas yang tiba-tiba kesemutan di tangan, dan kaki atau jantung berdebar tidak teratur. Tapi jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal, bahkan henti jantung mendadak. Saya pernah menangani seorang pasien di Puskesmas Ngaglik. Namanya Pak Umar, usianya 70 tahun. Beliau tidak pernah merasa sakit, tapi setiap pagi selalu makan 3 pisang kukus besar sebagai pengganti nasi karena katanya lebih sehat. Suatu hari beliau merasa sangat lemas, bahkan hampir pingsan. Setelah diperiksa, ternyata kadar kaliumnya sangat tinggi, dan yang lebih mengejutkan, fungsi ginjalnya sudah menurun cukup drastis meskipun sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa. Karena memang di usia 60 tahun ke atas, penurunan fungsi ginjal seringkali berlangsung diam-diam tanpa rasa nyeri, tanpa gejala yang jelas. Kasus seperti ini cukup sering terjadi karena banyak lansia yang tidak sadar bahwa mereka sudah mengalami penurunan fungsi ginjal ringan. Jadi Bapak Ibu, jika punya riwayat penyakit ginjal atau pernah disarankan dokter untuk menghindari makanan tinggi kalium, maka pisang baik dalam bentuk mentah maupun kukus sebaiknya dihindari. Lebih baik waspada daripada menyesal. Karena yang terlihat sehat di mata belum tentu aman di dalam tubuh. Apalagi jika tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Selalu konsultasikan makanan harian dengan tenaga medis dan jangan pernah anggap remeh makanan alami sekalipun. Bapak Ibu yang saya hormati, selain risiko bagi penderita ginjal, ada juga beberapa akibat lain yang sering tidak disadari jika kita makan pisang kukus terlalu banyak. Meskipun pisang kukus terlihat lembut dan sehat, tubuh kita tetap perlu waktu dan kapasitas untuk mencernanya dengan baik. Pisang terutama yang dikukus mengandung cukup banyak serat dan juga gula alami. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, bisa menimbulkan rasa kembung begah atau produksi gas berlebih di perut. Apalagi bagi lansia yang ususnya sudah lebih sensitif. Saya pernah menemui seorang ibu usia 65 tahun yang setiap sore selalu makan 2-3 pisang kukus sekaligus. Beliau mengeluh perutnya sering terasa penuh, bahkan sampai sulit tidur karena tidak nyaman. Setelah kami kurangi porsinya menjadi 1 buah saja per hari dan hanya 2 hingga 3 kali seminggu, perutnya mulai terasa lebih ringan dan nyaman. Selain itu, jangan lupa bahwa pisang tetap mengandung kalori dan gula alami. Jika dimakan terus-menerus dalam jumlah besar, lama-lama bisa menyebabkan berat badan naik. Kadang kita merasa bahwa karena ini makanan sehat, maka boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Padahal kuncinya tetap ada pada porsi. Pisang kukus adalah camilan yang baik, tapi bukan berarti bisa menggantikan makan utama atau dimakan sepuasnya setiap hari. Bapak Ibu ingatlah bahwa yang berlebihan meskipun sehat tetap bisa menjadi beban bagi tubuh. Jadi mari kita jaga keseimbangan. Makan secukupnya, dengar sinyal dari tubuh, dan beri waktu untuk mencerna dengan tenang. Bapak Ibu yang saya cintai, banyak orang mengira semua cara mengolah pisang itu sama saja. Padahal cara kita mengukus pisang bisa menentukan apakah manfaatnya tetap utuh, atau justru hilang dan malah menambah risiko bagi tubuh. Yang pertama perlu diperhatikan adalah jenis pisangnya. Pilihlah pisang kepok, pisang tanduk, atau pisang raja yang masih agak keras, belum terlalu matang. Pisang yang terlalu matang biasanya mengandung gula yang lebih tinggi, dan itu tidak ideal bagi penderita gula darah. Setelah memilih pisang yang tepat, jangan langsung dikupas kulitnya. Cukup dicuci bersih saja, lalu kukus bersama kulitnya selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Selain menjaga nutrisinya, mengukus bersama kulit juga membuat teksturnya lebih padat dan tidak lembek. Cocok untuk lansia yang menginginkan camilan yang tidak terlalu manis namun tetap mengenyangkan. Mengukus bersama kulit ini membantu menjaga nutrisinya tetap utuh, terutama vitamin dan mineral yang mudah rusak jika terkena panas langsung. Banyak orang juga memilih merebus pisang karena dianggap lebih cepat. Tapi tahukah, Bapak Ibu, saat direbus banyak zat penting di dalam pisang justru larut ke dalam air rebusan dan akhirnya terbuang. Sayang sekali kan? Dan satu hal yang sangat penting, jangan tambahkan gula sirup, susu kental manis, atau santan kental. Semua tambahan itu memang membuat pisang lebih lezat, tapi juga bisa menambah beban gula darah dan kolesterol secara diam-diam. Biarkan rasa manis alami dari pisang itu sendiri yang kita nikmati. Jadi dengan bahan yang sederhana, cara yang tepat, dan tanpa tambahan yang tidak perlu, pisang kukus bisa menjadi camilan sehat yang benar-benar aman dan bermanfaat bagi tubuh kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, mungkin muncul satu pertanyaan di hati. Jadi, pisang kukus ini sebenarnya baik atau buruk? Jawabannya adalah tergantung pada cara kita mengonsumsinya dan pada kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau dikukus dengan benar, tidak terlalu matang, tidak ditambah gula atau santan, dan dimakan dalam jumlah wajar, pisang kukus bisa sangat bermanfaat. Ia membantu menjaga tekanan darah, memperkuat jantung, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, bahkan meringankan nyeri sendi ringan. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, atau oleh orang yang ginjalnya sudah tidak mampu membuang kalium dengan baik, maka yang awalnya terlihat sehat justru bisa berubah jadi beban bagi tubuh. Bisa menyebabkan perut kembung, berat badan naik, dan yang paling berbahaya, gangguan irama jantung karena kelebihan kalium. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, tidak ada satu makanan pun yang cocok untuk semua orang. Tubuh kita ini unik. Apa yang baik untuk tetangga kita belum tentu cocok untuk kita. Jadi sebelum mengikuti tren atau kebiasaan, dengarkan dulu sinyal dari tubuh sendiri. Kalau ragu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Karena menjaga kesehatan bukan soal ikut-ikutan, tapi soal mengenal diri sendiri. Dengan begitu, apapun yang kita makan termasuk pisang kukus bisa benar-benar menjadi berkah, bukan beban. Bapak Ibu yang saya sayangi, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, tubuh seringkali memberi isyarat lebih dulu, jauh sebelum munculnya penyakit. Sayangnya banyak dari kita yang tidak terbiasa membaca tanda-tanda itu. Mudah lelah, perut begah, jantung berdebar, sendi terasa berat, semua itu bukan sekadar keluhan biasa, tapi pesan halus dari tubuh yang ingin didengar. Saya sering katakan kepada pasien saya, tubuh ini seperti sebuah kitab yang halaman-halamannya ditulis setiap hari oleh makanan yang kita konsumsi, pikiran yang kita rawat, dan kebiasaan yang kita lakukan. Dan tugas kita adalah belajar membaca kitab itu, bukan hanya mengikuti apa yang orang lain lakukan. Karena belum tentu yang cocok untuk mereka cocok juga untuk kita. Pisang kukus bisa menjadi bagian dari halaman sehat dalam kitab tubuh kita. Kalau kita tahu kapan harus mengonsumsi, bagaimana caranya, dan apakah tubuh kita mampu menerimanya. Bapak Ibu, kalau setelah menonton video ini ada yang merasa tercerahkan, atau mungkin jadi ingat seseorang yang juga suka makan pisang kukus setiap hari, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada mereka. Bisa jadi informasi sederhana ini membantu mencegah sesuatu yang besar. Atau barangkali ada teman atau saudara yang juga punya kebiasaan makan pisang kukus setiap hari, video ini bisa menjadi pengingat kecil yang menyelamatkan. Dan kalau Bapak Ibu merasa topik seperti ini bermanfaat, silakan klik tombol suka, bagikan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya, khususnya untuk kita yang sudah memasuki usia emas. Semoga setiap pilihan makanan yang kita ambil hari ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar menjaga titipan Allah tubuh ini dan menjadi kebaikan yang menular bagi keluarga kita. Terima kasih telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.